फुल्का है जो सब नूरों से अजला निकला पाक वाजिल से अनवार का दरिया. Nama-nama lain Al-Fatihah ini mencerminkan, ya, membuktikan bahwa Al-Fatihah merupakan surah yang begitu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali di program yang berberkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan yang sempurna sehingga bisa terus beraktivitas sebagaimana mestinya. Di dalam kesempatan kali ini, insya Allah Ta'ala, saya akan mengambil tema tentang 9 nama lain dari surah Al-Fatihah yang mungkin ataupun yang belum banyak kita ketahui. Di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat ke-87, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Yang artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada engkau 7 ayat yang selalu diulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Kita semua memahami tentang penting dan luhurnya surah Al-Fatihah bagi kerohanian maupun bagi jasmani kita sebagai seorang muslim, ya. Sebagaimana di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, ya, bahwa maukah aku ajarkan kau surah yang paling mulia dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid, ya. Jadi ini ada sebuah percakapan Rasulullah SAW dengan seorang sahabat, ya, bahwa lalu beliau bersabda, ya, bahwa Al-Quran, ya, yang paling agung, yang paling besar, beliau mengatakan, bersabda, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau mengatakan aku akan mengajarkanmu surah yang paling agung dalam Al-Quran, ya. Sahabat Abu Sa'id bertanya, lalu beliau menjawab, Alhamdulillah Rabbil Alamin, yaitu segala puji bagi Rabb semesta alam, dan Al-Quran Al-Azim, yaitu Al-Quran yang mulia yang telah diberikan kepadaku, dalam riwayat Bukhari. Hadis ini pun menyebutkan bahwa surah Al-Fatihah merupakan surah yang paling agung dalam Al-Quran. Artinya, surah tersebut memiliki banyak kelebihan dan juga banyak keunggulan tanpa mengecilkan surah-surah yang lainnya dalam Al-Quran, ya. Jadi bukan kita mengecilkan surah-surah lain dalam Al-Quran, tetapi karena Al-Fatihah merupakan surah yang sudah diterangkan tadi, ya, dalam Al-Hijr ayat 87. Kemudian dalam hadis tadi pun sangat jelas, ya. Bahkan disebutkan seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholatnya pun dikatakan tidak sempurna, ya. Sebagaimana dalam satu hadis dikatakan, ya, dari Ubadah bin Aus Samit radhiyallahu anhu, la sholata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab, ya. Tidaklah sempurna sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah, riwayat Bukhari dan Muslim. Dikarenakan begitu pentingnya surah Al-Fatihah ini, sehingga di dalam Al-Quran, kemudian dalam beberapa hadis pun disebutkan bahwa Al-Fatihah ini memiliki beberapa nama lain, ya. Beberapa nama lain yang mempunyai makna ataupun arti tersendiri, yang intinya, ya, adalah menerangkan tentang keagungan dan kelebihan dari surah Al-Fatihah itu sendiri, ya. Saya akan menyebutkan beberapa nama lain, ya. Saya sudah coba lihat di beberapa literatur, ya, ada 9 nama, ya, termasuk Fatihah itu sendiri. Yang pertama adalah Fatihatul Kitab, ya, yakni dalam Al-Quran diperintahkan untuk meletakkannya di permulaan sekali,
Ya, surah Al-Fatihah ini juga sebagai kunci, ya, karena Fatihah pun diartikan sebagai kunci. Ya. Jadi kunci untuk membuka khasanah-khasanah, ya, untuk membuka ilmu-ilmu cakrawala di dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, sehingga Al-Fatihah ditempatkan di awal, ya, adalah untuk membuka kitab yaitu Al-Quran, dan juga untuk sebagai kunci, membuka kunci dari ilmu-ilmu dan juga khasanah-khasanah Al-Quran yang akan kita kaji, yang akan kita dapatkan, ya, dalam membaca ataupun mempelajari Al-Quran itu. Yang kedua adalah suratul Hamd, ya, yang artinya bahwa surah ini diawali dengan kata Alhamdu, yang artinya pujian, di mana kita sebagai manusia yang sebagai seorang hamba yang penuh dengan kerendahan hati, yang penuh dengan tawadu, ya, atas rahim, atas kasih sayang Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala kepada kita, maka kita mempunyai kewajiban untuk memanjatkan pujian, memanjatkan rasa syukur kepadanya, ya, yang mana surah ini pun merupakan satu surah yang mencerminkan antara hubungan, ya, antara makhluk kita, manusia sebagai makhluk, dan Allah sebagai Khalik, yaitu pencipta, yang mana kita memanjatkan pujian, memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas segala macam karunia, nikmat yang kita dapatkan dalam kehidupan ini. Yang ketiga adalah suratus sholah, ya. Di dalam surah ini diajarkan doa yang amat sempurna, ya, yang tidak ada duanya, yaitu ihdinas shiratal mustaqim, ya. Doa yang sangat lengkap dan luas cakupannya, ya. As-sholah juga berarti doa, ya, sehingga karena surah Al-Fatihah ini, ya, dikatakan juga doa, maka wajib dibaca dalam setiap sholat, ya, sesuai dengan hadis tadi bahwa tidaklah sempurna orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Makanya jika seorang hamba membaca doa tadi, ya, ihdinas shiratal mustaqim, dalam hadis Muslim dikatakan, ya, hadis qudsi, ya, Allah berkata, ini untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia pinta, dengan membaca ihdinas shiratal mustaqim tadi. Nah, sehingga Al-Fatihah dikatakan as-sholah, yaitu surah yang dibaca, selalu dibaca dalam sholat, dan juga yang berarti surah yang mengandung doa. Kemudian yang keempat adalah umul kitab, ya. Maksudnya bahwa di dalamnya dijelaskan, dalam surah Al-Fatihah ini dijelaskan segala macam ilmu pengetahuan yang akan didapatkan oleh manusia jika membaca Al-Quran. Ya, jadi surah ini pun disebut sebagai umul kitab, yang artinya adalah ibu dari kitab yang sempurna. Yang menyebabkan turunnya Al-Quran pun adalah karena doa-doa yang dipinta dalam surah ini, yang tadi termasuk ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami, ya, tuntunlah kami, arahkanlah kami kepada jalan yang benar. Dan kita yakin Al-Quran merupakan salah satu pembimbing, salah satu penunjuk jalan kita menuju jalan Allah Ta'ala yang hakiki. Kemudian yang kelima adalah umul Quran, ya, artinya tidak jauh beda, ya, dengan tadi umul kitab, yaitu ibu dari Al-Quran Majid, ibu dari Al-Quran Karim, ya. Intinya sama, ya, bahwa Al-Fatihah merupakan induk, merupakan ibu, ya, biang dari satu, ya, kumpulan Al-Quran dalam 30 juz yang biasa kita baca sehari-hari. Kemudian yang keenam adalah Sab'ul Masani, ya, yang artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Ini pun tertera dalam Al-Hijr ayat 80 tadi, ya, yang mana meskipun di dalam Al-Fatihah ini hanya 7 ayat, tetapi setiap keperluan manusia, kebutuhan manusia ada padanya. Ya, jadi per ayat itu memiliki makna yang sangat dalam. Tak ada suatu masalah kerohanian ataupun jasmani yang tidak dijelaskan dalam salah satu ayat dalam Al-Fatihah ini, ya, sehingga dalam kesempatan kita membaca Al-Fatihah pun kita merenungkan, kita memaknai begitu luar biasanya. Dan kenapa disebut Sab'ul Masani pun adalah karena di dalam
sholat kita harus selalu mengulang-ulang dalam setiap rakaatnya membaca surah Al-Fatihah, maka dikatakan juga sebagai sab'ul masani, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Kemudian yang ketujuh adalah Quran Azim, ya, disebut maha besar, sebab walaupun dikatakan umul kitab, umul Quran, ya, surah ini tetap bagian dari Al-Quran yang utuh, ya, Al-Quran Azim yang tidak terpisah darinya. Sehingga dengan diawalinya Al-Quran oleh surah ini, maka kebesaran, keagungan Al-Quran akan terkuak olehnya, akan dibuka oleh Al-Fatihah. Sebagaimana dalam hadis dikatakan, dalam hadis Tirmizi, sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah sab'ul masani dan Al-Quran Azim, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepadaku, yaitu kepada Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sehingga Al-Quran, ya, dibuka, diawali dengan Al-Fatihah agar semakin terkuak, agar semakin terbuka keaziman, keluhuran, kebesaran dari Al-Quran itu sendiri. Kemudian yang kedelapan adalah Asy-Syifa, yang dikatakan Asy-Syifa atau penyembuh karena di dalamnya ada penangkal untuk segala macam kecemasan dan kekhawatiran dalam hati manusia. Dia adalah penawar juga, pelindung juga, ya, bagi manusia dari segala macam serangan dan godaan setan. Sehingga Asy-Syifa di sini adalah penyembuh untuk jasmani dan rohani manusia. Al-Fatihah obat untuk seluruh penyakit. Ya, sebagaimana dalam hadis Ad-Darimi dan Al-Baihaqi disebutkan bahwa dari Abdul Malik bin Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada Al-Fatihah Alkitab terdapat obat dan untuk segala macam penyakit. Nah, jadi sangat jelas, ya, obat dalam segala penyakit artinya penyakit rohani maupun jasmani sangat bermanfaat. Makanya biasanya, ya, disunahkan ketika ada orang sakit kita bacakan Al-Fatihah. Nah, ini pun sunnah dari Rasulullah pun mengajarkan demikian dengan keyakinan bahwa penyembuhan utama adalah Allah Ta'ala. Al-Fatihah adalah sebagai perantara kita membaca Al-Fatihah untuk memanjatkan doa agar Allah Ta'ala memberikan kesembuhan kepada siapa yang kita bacakannya. Kemudian yang kesembilan adalah suratul Khanz, ya. Sebab di dalamnya terdapat khanz atau khasanah-khasanah ilmu dan pengetahuan sebelum kita menyelam lebih dalam, ya, dalam lautan Al-Quran, ya, yang penuh dengan ilmu, pengetahuan, ya, contoh-contoh amalan, ya, dalam Al-Quran, maka diawali dengan pengantar khasanah itu, yaitu dalam surah Al-Fatihah. Nah, jadi sebelum kita menyelam lebih dalam, sebelum kita mengkaji lebih dalam Al-Quran Azim, ya, maka dibuka dulu, ya, diberikan prolog, yang diberikan pengantar oleh surah Al-Fatihah bahwa kita akan menyelam dalam ilmu kerohanian Al-Quran itu. Alhasil inilah, ya, 9 nama lain dari surah Al-Fatihah yang mungkin banyak yang belum mengetahuinya. Intinya bahwa nama-nama lain Al-Fatihah ini mencerminkan, ya, membuktikan bahwa Al-Fatihah merupakan surah yang begitu luar biasa keluhurannya, ya, derajatnya di dalam Al-Quran itu sendiri, sebagai tadi umul kitab, umul Quran, sebagai pembuka cakrawala, membuka khasanah-khasanah Al-Quran yang begitu besar. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menambah wawasan kita, menambah ilmu kita tentang Al-Quran Azim. Sebagai pengantarnya adalah kita mengetahui, ya, kebesaran ataupun keagungan dari surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita semua keberkatan, ya, karunia dengan membaca surah Al-Fatihah dan Al-Quran dalam setiap harinya. Wa khudawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.